Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membahas terkait tugas akhir semester 2 mata kuliah belajar dan pembelajaran. Nah, di sini saya akan membahas terkait modul pembelajaran, yaitu tentang strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Nah, untuk daripada itu, perkenalkan, nama saya Nabila Syafi'i dengan NIM 220404502053 dari kelas A BK 22 Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Universitas Negeri Makassar. Nah, kita langsung saja masuk ke praktek layanan. Halo anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, nikmat, rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua masih sempat hadir untuk menerima pembelajaran hari ini. Nah, kepada anak-anak sekalian, apakah kalian sudah sarapan? Nah, untuk menjaga konsentrasi dalam belajar, kalian harus sarapan dulu terlebih dahulu, lalu ke sekolah. Nah, untuk daripada itu, di sini Ibu akan membawakan materi, yaitu bagaimana strategi belajar dengan gaya belajar yang cocok. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih bagaimana belajar itu? Nah, kan sebelum kita masuk pada proses pembelajaran, tentunya kita harus mencari tahu apa akar dari belajar itu sendiri. Maka dari itu, ada nggak sih yang tahu di sini apa sih pengertian dari belajar? Ada? Nah, Nanda, apa? Ya, betul. Belajar itu sendiri ialah psikologi belajar, proses di mana tingkah laku ditimbulkan dan diubah atau dilatih serta menambah pengalaman, di mana pada ahli James O'Whiter Jemarah Saiful Bahari, yaitu psikolog, yang mengatakan bahwasannya belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai serta sikap ergena. Nah, ada pula yang dikemukakannya bahwa suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Nah, di sini ada nggak sih yang tahu apa itu ciri-ciri dari belajar itu sendiri ataupun hakikat dari belajar? Ada? Kalau nggak ada, Ibu langsung ya. Nah, ciri-ciri dari belajar adalah adanya kemampuan baru atau suatu perubahan, di mana perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, maupun nilai dan sikap atau afektif. Itu yang pertama ya, ingat ya. Yang kedua, perubahan itu tidak berlangsung secara sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Nah, yang ketiga adalah perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha perubahan dan terjadi interaksi dengan lingkungan. Nah, yang keempat adalah perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, ataupun pengaruh obat-obatan. Nah, itulah tadi ciri-ciri dari belajar itu sendiri. Nah, adapun hakikat dari belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus melalui bermacam-macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh pengetahuan baru sehingga
menyebabkan perubahan tingkah laku yang lebih baik, serta perubahan tersebut dapat atau bisa ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan dalam hal pemahaman, pengetahuan, perubahan, serta dengan sikap, tingkah laku, dan daya penerimaan. Nah, ada nggak di sini yang tahu strategi dalam belajar? Nah, ada yang dikemukakan oleh si cerdik, yaitu Faisah, di mana strategi adalah sebuah cara yang dipakai oleh seseorang dalam melakukan sesuatu dengan smart, ataupun yang tadi saya sebut yaitu cerdik. Ada nggak sih yang ingat hewan apa yang cerdik? Ada? Nah, betul banget. Siapa lagi kalau bukan kancil, kan? Nah, kita lanjut pada materi ya, anak-anak. Baik, tentang gaya belajar. Seperti apa yang Ibu tadi jelaskan di awal, gaya belajar yang cocok dapat membuat hasil strategi belajar menjadi lebih kuat. Nah, gaya belajar atau learning style sering diartikan sebagai karakteristik dan preferensi atau pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespons, dan memikirkan informasi tersebut. Nah, gaya belajar itu pula merupakan suatu kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, baik di sekolah dan di dalam situasi-situasi antara pribadi. Nah, ketika kamu sudah bisa mengelolanya, misalnya gaya belajar kamu nih yakni bagaimana kamu menyerap dan mengelola informasi, maka pasti kalian semua akan dapat menjadikan belajar itu dan berkomunikasi pasti lebih mudah dengan gaya belajar kalian masing-masing. Nah, di sini ada tahu nggak sih bahwa gaya belajar itu sendiri mempunyai 3 gaya belajar? Ada yang tahu? Nah, Putri, silahkan. Ya, betul banget. Coba kasih tepuk salut dong untuk Putri. Tepuk salut. Good job. Good job. Nah, kita langsung ya masuk ke materi. Ibu jelaskan lebih lengkapnya adalah ada 3 macam gaya belajar, yaitu yang pertama, gaya belajar visual, di mana yaitu gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Orang-orang visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksinya sendiri melalui indera matanya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu gaya belajar auditorial, yaitu gaya belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Orang-orang auditorial pula lebih senang informasi itu. Nah, dia lebih suka atau lebih mendalami dengan dengarkan dari orang lain. Dan ada yang mengetahui bahwa apa yang ketiga? Coba tebak. Yang tahu siapa? Gak ada? Nah, langsung saja ya. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik, di mana yaitu gaya belajar yang lebih menekankan praktik langsung atas apa yang sedang dipelajarinya. Seseorang atau orang-orang kinestetik lebih senang kalau dibiarkan atau mengerjakan sendiri ataupun dengan praktik secara langsung. Nah, itulah tadi 3 gaya belajar yang harus kita ketahui. Yang pertama apa? Visual, auditorial, serta yang terakhir kinestetik. Nah, selanjutnya kita masuk pada
modalitas belajar dan ciri-cirinya. Nah, anak-anak sekalian, kalian tahu nggak sih apa itu modalitas? Nah, betul, lingkungan atau tempat suatu berkembangnya suatu khas. Nah, lingkungan belajar itu sendiri adalah lingkungan yang memberikan suatu pengaruh besar pada keberhasilan seseorang dalam belajar. Karena itu, ciptakanlah suatu suasana belajar yang nyaman, sehat, santai, yang dapat membuat kamu merasa nyaman saat belajar, sehingga apa yang kamu terima, informasi yang ingin kamu masukkan atau kamu genggam, itu akan lebih mudah masuk dan lebih mudah kamu kelola dalam pikiranmu. Baik anak-anak sekalian, lingkungan yang nyaman bersifat subjektif karena terkait dengan modalitas belajar. Nah, jika kalian adalah seorang dengan modalitas visual atau pengingat-pengingat visual seperti poster, akuarium, atau lukisan, akan membuatmu memiliki sikap positif dalam belajar. Nah, tapi ada pula auditorial, di mana jika Anda memiliki modalitas tersebut, penggunaan musik untuk belajar atau suasana yang tenang tanpa suara merupakan syarat mutlak untuk membantu Anda lebih berkonsentrasi. Nah, jika Anda memiliki modalitas yang terakhir ini, yaitu kinestetik, biasanya senang atau riang dengan diperlukan sebelum belajar. Bahkan sekedar melompat-lompat di ruang belajar dapat membantu Anda berkonsentrasi dalam belajar. Nah, itulah 3 perbedaan 3 modalitas dalam belajar. Nah, setiap modalitas itu sendiri memiliki ciri-ciri tersendiri loh. Adapun ciri-cirinya akan Ibu jelaskan, yaitu ciri-ciri orang dengan modalitas visual. Ada yang tahu nggak yang pertama nih apa? Coba. Nah, wahyu benar. Yang pertama adalah rapi dan teratur. Yang kedua, berbicara dengan cepat. Dan seterusnya adalah perencanaan dan pengatur jangka panjang yang baik, teliti terhadap detail, mementingkan suatu penampilannya, di mana penampilannya harus perfect atau harus tetap sesuai dalam kata anak muda biasanya. Nah, pengeja yang baik dan dapat melingkat kata-kata yang sebenarnya dalam pemikiran mereka. Nah, dia pula lebih mengingat apa yang dilihat daripada didengar langsung. Nah, mengingat dengan asosiasi visual biasanya tidak terganggu oleh keributan, serta mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal, kecuali ditulis dan seringkali meminta bantuan untuk orang untuk mengulanginya kembali, karena dia lebih ke arah panca indera melihatnya. Nah, pembacanya pun cepat dan rukun, dan ia pula sering lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain, sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat seperti ya, tidak. Nah, ia pula lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato, lebih suka seni lukis daripada seni musik. Nah, strategi belajar efektifnya adalah ketika kalian memiliki gaya belajar tersebut adalah kalian harus belajar dengan gambar, diagram, peta, serta dapat membuat coretan, simbol, tanda-tanda penting, menggunakan video, gambar-gambar berwarna, serta dengan membuat pengelompokan. Nah, selanjutnya, ciri-ciri orang dengan modalitas auditorial, di mana yang pertama, berbicara kepada diri sendiri pada saat bekerja, yang kedua, terganggu oleh keributan, yang
menggerakkan bibir mereka dengan pengucapan tulisan di buku ketika pembaca. Nah, itulah tadi sampai dengan auditorial. Nah, dia pula senang membaca dengan keras dan mendengarkan, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, irama, serta warna suara. Nah, dia pula merasa kesulitan untuk menulis, tetapi ada loh kehebatannya. Coba ada yang bisa tebak? Nah, betul, dia hebat dalam bercerita, berbicara dengan irama yang terpola, serta fasih dalam pembicaraannya, dan lebih suka seni musik daripada dengan seni lukis. Nah, adapun strategi belajar efektif untuk gaya tersebut adalah yaitu dengan membaca, dengan bersuara atau bercerita, menulis ulang yang dipelajari atau ringkasan, serta diskusi, berdebat, dan wawancara. Dan ada pula jika seminar atau lokakarya, dia akan lebih paham, akan mengerti materi yang dibawakannya. Nah, dan yang terakhir adalah ciri-ciri orang dengan modalitas kinestetik. Ciri-ciri orang ini adalah berbicara dengan perlahan, menanggapi perhatian fisik, serta menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Nah, dia pula berdiri dekat ketika orang-orang berbicara dan selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Dia pula mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar, belajar melalui manipulasi dan praktik, serta menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Menikukan. Nah, baik anak-anak, selanjutnya strategi efektif untuk gaya tersebut adalah dengan melakukan sebuah praktek atau mengamati sebuah contoh konkret di mana drama, permainan, aktivitas lapangan, serta menggunakan model Lego, alat praktik, kerajinan tangan, serta puzzle, dan menggunakan gerak dalam belajar. Nah, itulah strategi belajar yang efektif dan gaya belajar yang cocok. Nah, kita masuk pada kuis soal latihan. Kalian cukup menjawab A, B, atau C. Nah, di sini gaya belajar Anda yang cocok akan dibuktikan di akhir. Nah, yang pertama, soalnya adalah kalau ada orang yang meminta petunjuk di jalan, biasanya saya akan. Kira-kira kalian akan memilih A, B, atau C? A, menggambar peta jalan sesuai sebuah kertas. Nah, B, memberitahu secara lisan melalui ucapan. Dan yang C, mencoba memberitahu dengan isyarat tangan atau lengan dengan mengantarkannya. Nah, yang kedua adalah saya paling suka bermain A, kata bergambar, B, acak kata, C, pantonim. Nah, yang ketiga, saya ingin sekali menonton film di bioskop karena A, melihat cover iklan yang menarik, B, membaca sinopsis cerita, dan C, menonton potongan film. Nah, itulah 3 soal tadi. Kalian dapat melihatnya. Kalian dominan di bagian A, B, atau C. Nah, lihat jawaban kalian masing-masing. Apabila dominan A, berarti kalian memiliki tipe visual. Dan apabila kalian memiliki dominan B, berarti kalian memasuki yaitu tipe auditory.
Dan yang ketiga, apabila kalian dominan C, berarti kalian masuk di tipe kinestetik. Nah, anak-anak sekalian, cukup itu pelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang Ibu sampaikan untuk hari ini dan menyimpannya sebagai informasi yang baik dan dapat mengerti diri kalian sendiri agar dapat meningkatkan strategi belajar dengan gaya yang kalian cocoki. Nah, sebelum Ibu akhiri, mari kita tepuk salut untuk semuanya. Ayo, 1, 2, 3. Jempol, salut. Nah, untuk hari ini cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.